Judul sama dengan pantang menyerah. Siang itu aku termenung di ruang tamu. Tak lama kemudian ibuku datang memanggilku. Kata ibu Udia, tapi aku tidak mendengar suara ibuku. Namun pada akhirnya ibuku datang menghampiri aku. Aku langsung kaget melihat ada ibuku di sampingku. Ibu langsung bertanya kepadaku, "Hai sayang, ada masalah apakah yang sedang kamu pikirkan?" Tanya ibu. "Enggak papa kok bu," jawabku. "Kalau kamu tidak memikirkan sesuatu kamu tidak mungkin melamun seperti ini," kata ibu. "Iya bu, sebenarnya aku lagi sedih," jawabku. "Hal apa yang membuatmu sedih seperti ini?" Tanya ibu. "Aku sedih bu karena orang-orang selalu meremehkan aku," jawabku sambil meneteskan air mata. "Kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata orang sayang, lebih baik kamu fokus untuk mengejar prestasimu," kata ibu sambil mengelus kepalaku. Tak lama kemudian suara azan pun berkumandang dengan merdu. Lalu ibu berkata, "Alhamdulillah sudah waktunya sholat zuhur. Mari kita sama-sama sholat agar hatimu bisa tenang," kata ibu. "Iya bu," jawabku dengan wajah yang sedih. Lalu aku dan ibu langsung mengambil air wudhu. Setelah sholat aku langsung keluar kamar. Tiba-tiba ayahku datang menghampiriku. Ayah kaget melihat wajahku yang sedang sedih ini. Lalu ayah bertanya kepadaku, "Kenapa wajahmu kelihatan seperti lagi sedih nak?" Tanya ayah dengan penasaran. "Aku sedih ya, orang-orang selalu meremehkan aku. Aku merasa dengan kehadiranku ini aku membuat ayah dan ibu susah," jawabku dengan wajah yang sedih. "Ayah dan ibu tidak pernah merasa dilaporkan oleh kamu nak. Karena dengan kehadiranmu ini hidup ayah dan ibu sangat berarti. Karena kamu itu adalah wanita yang hebat," jawab ayah sambil menghelus kepalaku. "Makasih ayah, tolong doakan aku selalu ya," jawabku dengan penuh kegembiraan. "Doa ayah dan ibu pasti selalu menyertaimu nak," jawab ayahku. Tak lama kemudian ibu memanggil aku dan ayah untuk siang bersama di dapur. Setibanya di dapur aku langsung mencium aroma yang sangat sedap itu. Harum sekali aroma masakan ibu ini. Aku langsung ngambil piring lalu makan bersama dengan kedua orangutanku. Setelah makan aku langsung mencuci piring-piring yang kotor itu. Lalu ibu berkata, "Sudahlah nak, biar ibu saja yang mencuci piring-piring kotor itu," kata ibu. "Tidak usah bu, biar aku sajakan, piring kotornya hanya sedikit," jawabku. Setelah mencuci piring-piring kotor aku langsung masuk kamar untuk mengerjakan tugasku yang dari sekolah. Setelah belajar aku langsung tidur siang selama 60 menit. Setelah itu, aku pergi ke halaman rumahku, sambil membawa skippingku. Olahraga emang hobiku dari dulu. Karena jika sering-sering melakukan olahraga itu badan kita menjadi sehat. Walaupun tahun ini aku tidak jadi mengikuti lomba karena lagi ada bencana wabah ini. Namun aku tidak pernah menyesali hal tersebut. Karena aku rasa ini semua sudah ditentukan oleh Allah SWT, tapi aku juga harus tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba di tahun yang akan datang. Apapun yang terjadi dan apapun itu kondisinya, insya Allah aku tetap semangat untuk berlatih. Karena aku ingin mengejar prestasiku. Setelah 60 menit aku berlatih, suara azan pun berkumandang dengan merdu. Karena telah memasuki waktu asar, aku pun langsung berhenti dan meninggalkan aktivitasku. Karena setiap mendengarkan suara azan apapun itu pekerjaannya berhentilah terlebih dahulu. Karena menghargai waktu itu lebih baik daripada melakukan aktivitas yang sedang kita lakukan. Setelah azan aku pun langsung masuk ke dalam rumahku dan siap-siap untuk salat asar. Setelah salat aku membantu ibuku untuk bersih-bersih rumah. Walaupun penglihatanku tidak terang seperti yang lain, aku harus belajar mandiri. Karena hidupku tidak selalu bergantung dengan kedua orang tuaku. Aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku. Aku ingin membuat mereka bahagia dengan caraku sendiri. Karena membuat orang tua bahagia, aku harus menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi wanita yang mandiri. Awalnya melakukan pekerjaan rumah itu rasanya sulit sekali. Tapi setelah aku lakukan, ternyata melakukan pekerjaan rumah itu sangatlah mudah. Dan di situ aku bisa merasakan bagaimana rasanya mengerjakan pekerjaan rumah. Gitu juga dengan berlatih fisik. Pada awalnya aku merasakan lelah, tapi setelah sekian lama aku berlatih aku merasakannya biasa saja dan ingin mengembangkan prestasiku. Karena kunci dari kesuksesan itu harus berlatih dari nol. Yang tidak tahu maka akan menjadi tahu. Intinya
Ketika kita ingin menggapai segala sesuatu yang kita inginkan, kita harus berlatih dari nol, dan berusaha keras untuk menggapaikan sesuatu yang kita inginkan. Namun, ingatlah kita harus yakin bahwa diri kita juga bisa seperti yang lain. Allah tidak tidur, Ia pasti selalu melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan oleh semua makhluknya yang ada di bumi ini. Percayalah, jika melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan hasil yang terbaik.